Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sutisna Review Apa Aja. Kali ini saya mau bahas tentang um, masalah yang sering muncul di saxophone, yaitu petnya lengket ya. Nah, ini petnya lengket biasanya kalau um, kasusnya biasanya pada pet-pet yang tertutup ya. Pada saat kita pencet dia susah atau telat buka, seperti yang ini nih. Ini gis ya, ini di baby sack ya. Ini gis, kita pencet gis. Nah, kalau kayak kita pencet dikit, nah saya pencet sekarang, nah dia nggak naik kan? Dia kayak harus, nah baru naik. Jadi kadang-kadang dia lengket. Biasanya yang lengket tuh di yang posisi tertutup. Terus dia hanya mengandalkan per ya, per. Nah seperti misalnya yang ini juga cheese, kadang-kadang dia suka telat juga. Nah ini. Nah, tapi kalau yang ini lancar ya. Tapi biasanya ini juga termasuk yang sangat sering terjadi. Kemudian juga di atas biasanya, di tombol ini ya. Ini maaf, ini tempatnya sempit saya. Nah, di tombol yang buat gantian sama oktav nih yang ini guys. Sorry. Nah, yang ini nih. Kalau kita pencet oktav, nah yang ini guys, tuh ada pad kecil tuh. Nah itu yang gerak-gerak tuh, yang ini ya, yang di dalam tuh. Nah itu juga sering kali dia lengket ya. Jadi ada beberapa cara sih, tapi intinya sebenarnya cara ini sama aja. Prinsipnya kita kalau mau bikin dia nggak lengket, prinsipnya yang pertama, lengket itu sebenarnya bukan semata-mata karena petnya lengket ya. Ada beberapa variabel. Pertama ya memang petnya lengket karena kotor, itu yang pertama. Yang kedua adalah perbandingan antara pernya ya. Karena biasanya kalau yang kayak gini, nah ini pernya biasanya sudah lemah, tapi dia kalau terlalu kuat pernya, dia ke tombol gisnya ini nggak bisa dorong dia untuk nutup gitu. Jadi kita harus perhatikan juga kualitas kekencangan pernya ya. Kadang terlalu lemah dia nggak bisa ngangkat, tapi kalau terlalu kencang dia nggak bisa nutup gitu. Dan ini caranya, kalau untuk lengketnya, kita biasanya saya pakai ini nih, ini stok lama nih, tapi masih bagus banget, cleaning paper dari Yamaha. Ini prinsipnya cuma kayak kertas biasa aja. Ini sebenarnya malah kayak kertas, kalau kalian pernah bikin layang-layang gitu, kayak kertas minyak atau kertas tisu gitu ya. Tapi bukan kertas tisu sih, kayak kertas minyak lah yang buat prakarya kalau sekolah. Dan ini kondisi sangat kering gitu. Dan dia, kita coba ambil satu ya. Nah, ini prinsipnya ada misalnya di sini lengket ya. Nah, ini kalau lengket yang sederhana biasanya dia cuma lembab atau basah, dan kita bisa langsung pakai ini. Ini kita masukin dan biarin dia ngejepit gitu. Terus kita tarik. Nah, ini yang dilakukan oleh cleaning paper ini karena dia kering, dia akan menyerap kayak kelembabannya yang ada di pad dan sekaligus narik kotoran kalau ada. Nah, itu kalau sesederhana itu ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada saxophone yang udah tua banget, ya kita harus bersihin padnya dengan dibuka ya. Tapi kalau memang nggak mau dibuka, saya biasanya sih ini saya akalin pakai dikasih air gitu ya, dibasahin. Nanti dia akan, biasanya kotorannya itu kan nempel ya di padnya. Nah, kalau dibasahin dia nanti akan kayak lebih lunak gitu. Terus padnya kita agak tekan gitu di sini sambil kita tarik. Nanti pada saat kita tarik tuh kayak kotoran itu kayak nempel di sini. Nah, dan yang yang bagusnya lagi, cleaning paper ini sebenarnya kita nggak harus pakai cleaning paper sih. Kalau
kalian suka baca-baca di komunitas saxophone di luar negeri itu, biasanya mereka pakai dollar bill atau pakai uang ya, uang kertas gitu. Jadi pakai uang kertas, ya intinya sih sebenarnya kertas apa aja sih, jadi yang fungsinya cukup tipis untuk bisa masuk antara pad dan downhole, terus juga tapi yang bersih ya, dan karena kita nggak mau yang kotor malah jadi kotor nanti padnya itu, dan kita nggak mau dia yang terlalu tebal atau terlalu kasar nanti padnya bisa rusak. Biasa pakai dollar bill, kalau di sini mungkin pakai uang, atau kadang-kadang seperti yang di GIS ini kan kecil ya, kalau uang atau paper itu nggak masuk, kita potong aja kecil gini, tapi kalau uang kan nggak bisa kita potong ya, sayang. Nah kita biasa pakai kertas biasa atau kertas HPS juga bisa. Dan biasanya kalau pakai uang atau pakai kertas biasa, ininya kalau untuk kelembaban yang biasa saya lumurin pakai bedak dulu gitu. Jadi pada saat udah dikasih bedak, kita masukin gini. Nah ini bakal lebih, ini dia menyerap. Tapi bedaknya jangan terlalu banyak karena nanti bisa backfire ya. Kalau bedaknya terlalu banyak, terlalu tebal, malah bedaknya nanti tertinggal di dalam sini, nempel di pad, dia malah bukannya membersihkan atau itu malah jadi kotoran itu sendiri, menambah residu gitu. Jadi pastikan kalau kalian mau pakai bedak di sini jangan terlalu banyak. Terus kemudian selalu bilas ya, dalam arti ini pada saat mungkin kalian perlu 2 kertas atau gimana pada saat yang pertama pakai bedak, yang kedua kita jangan pakai kertas yang itu yang sama, kita pakai kertas lain yang nggak pakai bedak. Jadi kayak yang pertama buat mengeringkan, yang kedua buat kayak narik residunya kayak gitu. Dan biasanya sih itu berhasil caranya. Itu sih untuk kalian di rumah aja ya, kalau kalian mau nyoba. Ini kenapa pada lengket, biasanya yang lengket sih ini yang di cheese, di GIS, sama yang tadi yang di Octave itu ya, yang posisinya tertutup, dan kalau kita pencet dia nggak ngebuka karena dia cuma pakai mekanisme per. Kalau kayak gini yang decrease ini nggak bakal telat karena kita pada saat kita pencet dia terbuka karena tenaga kita ya, kayak gini. Ini juga karena tenaga kita tuh. Kadang yang di sini palm key yang di belakang nih, side key-nya dia juga suka telat kalau mekanismenya pakai mekanisme per. Tapi kalau ini kan ini terbukanya karena tenaga, jadi nggak bakal telat gitu. Oke, itu aja. Kalau saran saya sih, kalau kalian mau coba, hati-hati, jangan sampai malah jadi rusak saksofonnya. Jangan terlalu jauh mencoba yang kita nggak tahu. Kalau memang masih belum jelas atau nggak mau resiko, biasanya sih kalau memang lengket-lengket gitu, bisa aja dibawa ke teknisi saksofon yang terdekat sih untuk minta saran atau minta diperbaiki gitu. Ini hanya untuk kayak pengetahuan aja, siapa tahu bisa dikerjakan di rumah sendiri, karena sebagai pemain saksofon kadang-kadang kita perlu juga tahu yang kayak gitu-gitu, jadi nggak perlu kayak sedikit-sedikit keluar biaya servis ya untuk hal yang sangat sederhana gitu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan saya bisa share lagi video yang lain tentang saksofon ya. Saya punya banyak rencana bikin video, teman memang waktunya nggak terlalu banyak, jadi kayak gini aja, bikin video spontan dulu. Terima kasih.